Ya, Bapak Ibu penyuluh kehutanan di Santero Nusantara, khususnya di CDK Wilayah 6 yang meliputi Purbalingga, Banyumas, dan Cilacap. Pada hari ini ingin menyampaikan cara membuat nota dinas melalui aplikasi Srikandi. Jadi Bapak Ibu sudah memiliki aplikasi Srikandi, ada beranda, terus ada naskah masuk, ada naskah keluar, dan ada pengguna. Yang perlu diperhatikan adalah penandatangan Bapak Ibu. Penandatangan itu nama kita apakah sudah tercantum atau belum. Ini sudah tercantum nggih, dan kondisinya adalah aktif. Lalu tujuan naskah bagi yang madya ke atas jabatannya, maka dia kepada kepala CDK ya. Kepala CDK ini sudah ada juga. Bagi yang muda ke bawah, itu harusnya kepada kepala seksi penyuluhan. Kebetulan CDK 6 sudah berubah karena ada musibah, Bapak Wela sudah meninggal dunia, maka diganti dengan PLT ya, sudah berganti PLT. Kebetulan Pak Setio ini. Nah, sudah ada. Lalu yang ketiga yang perlu diwaspadai adalah verifikator Pak Ibu. Verifikator untuk madya itu adalah kasih P3H. Lalu yang muda ke bawah dan terampil itu kebetulan adalah verifikator adalah JFT Madya ya. Saya kebetulan Pak Kaswandi ini. Wadah. Berarti untuk pengguna sudah beres nggih, penandatanganan, verifikator, dan tujuan naskah. Lalu kita masuk ke naskah keluar Bapak Ibu. Kita ingin membuat naskah keluar, yaitu nota dinas via Srikandi yang nanti diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan penyuluh kehutanan, penerapan metode penyuluhan di lapangan, entah itu studi banding, konsultasi kelompok, pertemuan kelompok, monitoring, diskusi kelompok, dan sebagainya ya. Nah, pelaporannya menggunakan nota dinas Bapak Ibu, dan ini akan bermanfaat karena paperless Bapak Ibu. Jadi tidak perlu kita ngeprint minta tanda tangan, cukup dengan aplikasi Srikandi ini. Jadi nanti Bapak Ibu untuk upload dokumen ini bisa digunakan naskah ini yang sudah ditandatangani, diverifikasi dan ditandatangani, itu diupload di laporan BOP tiap bulannya maksimal tanggal 10, juga nanti akin Bapak Ibu setiap triwulan di bulan berikutnya maksimal tanggal 7 biasanya. Jadi bisa digunakan untuk dokumen-dokumen pendukung tersebut. Kita masuk ke naskah keluar ya Bapak Ibu. Itu ada registrasi keluar, ada log naskah keluar, dan ada tanda tangan naskah keluar. Bagi yang verifikator, verifikasi naskah juga penting. Tapi bagi yang bukan verifikator, cukup tanda tangan naskah, log naskah keluar, dan registrasi naskah keluar. Mari kita coba mengajukan naskah kita Bapak Ibu. Kita siapkan saja naskahnya, dan kebetulan formatnya sudah baku ya Bapak Ibu, dan disepakati oleh pertemuan di CDK 6. Yang ini yang ada tanda dolarnya ini tidak boleh dirubah-rubah ya, dibiarkan begini aja, jangan diisi apapun, nanti akan tidak keluar Bapak Ibu. Yang kita isi ini, yang ini, lalu yang ini kebetulan misalkan ini kasih PPH ya gitu misalkan nih, atau panjangan ini untuk pelatihan ya Bapak Ibu. Lah, kalau yang ini juga tidak boleh dirubah Bapak Ibu, yang ini biarkan ini aja, kita isi NIP, pangkat, nama lengkap, terus ini penyuluh kehutanan muda, ini juga kita rubah. Lah, untuk isinya dari ini Bapak Ibu, dasar, waktu,
tempat pelaksanaan, pelaksana, hasil kegiatan, ada latar belakang, maksud tujuan, lalu ada pelaksanaan kegiatan, lalu ada kesimpulan dan saran. Itu adalah format yang sudah disepakati di CDK wilayah 6 Bapak Ibu. Nah, ini sudah jadi. Terus kita coba masuk ke aplikasi Srikandi ya. Kita masuk saja ke registrasi. Nah, bagi Bapak Ibu yang di form registrasi naskah keluar ini, yang diperhatikan adalah yang ada tanda bintang merahnya ya Bapak Ibu. Kalau yang tidak ada, kita lewatin saja. Begitu. Ini tipe formatnya adalah naskah keluar. Lalu kita dikirimkan melalui CDK wilayah 6 gitu. Kita cari CDK wilayah 6, cabang dinas wilayah 6. Lalu jenis naskahnya naskah dinas koordinasi internal ya Bapak Ibu. Lalu sifat naskah biasa, klasifikasinya karena kita kehutanan maka klasifikasinya adalah kehutanan Bapak Ibu. Yang ini klik ya, 500.4 kehutanan. Lalu kita ambil nomor Bapak Ibu, ada tanda merahnya nih ya. Ambil nomor, sudah keluar. Nanti ini masih XX, nanti baru keluar pada saat penandatanganan di TTE-nya itu Bapak Ibu. Nanti kita sampai ke sana. Yang tidak ada tanda merahnya kita lewatin. Lalu ini perihal ya Bapak Ibu, kita paste dari sini aja. Ini perihal. Kita paste dari sini aja, misalkan pembinaan pegawai ASN ya. Full juga boleh Bapak Ibu. Perihalnya ini. Lalu ini diisi sama persis boleh Bapak Ibu. Diisi lebih banyak juga boleh karena tidak mempengaruhi isi naskah. Lalu kita ambil filenya ya Bapak Ibu. Itu bentuk doc atau PDF. Nah, ini. Kita ambil saja ini. Nah, sudah kita ambil, lalu kita masuk ke bawahnya. Ini kosongin saja kalau tidak ada lampiran ya Bapak Ibu. Ini tidak ada merahnya kita lewatin. Utamanya tadi kan kalau Madya berarti Pak Hadi ya. Kalau Madya Pak Hadi. Tetapi kalau mudah ke bawah maka PLT Bapak Ibu. Kebetulan Pak Setio ya. Lalu ini dikosongin nggak merah. Verifikatornya Pak Kaswandi ada. Lalu ini juga nggak ada tanda merahnya kita lewatin. Ini penanda tangan yaitu saya sendiri ya. Nah, ini sudah QR code udah bagus sesuai, kita cek lalu kita simpan Bapak Ibu. Klik ini ya, kiri kanan bawah ya Bapak Ibu, simpan. Kita tunggu berhasil. Lalu kalau belum muncul di sini di log naskah keluar, kita refresh Bapak Ibu. Nah, ini udah keluar yang tadi, yang latihan tadi. Ini biasanya kalau belum ditandatangani itu ada 4 aksi Bapak Ibu, yaitu edit, view, terus ada status saat ini dan delete atau hapus ya Ibu. Kalau status kita lihat baru dibuat Bapak Ibu. Lalu kalau ingin melihat maka kita coba lihat naskahnya. Nah, kalau baru dibuat belum diverifikasi dan perlu ditandatangani ini masih merah Bapak Ibu. Masih merah tanggal dan nomornya yang tadi gambar dolar ya Bapak Ibu. Nah, ini juga tanda tangan elektroniknya juga masih merah. Berarti belum disahkan Bapak Ibu. Lalu kita lihat data verifikatornya sudah benar Pak Kaswandi, data penandatangan juga sudah benar. Nah, gitu. Lini masanya baru dibuat ya. Begitu. Terus coba kita kirim Bapak Ibu naskah ini, kita kirim ke verifikator. Kita klik kanan atas Bapak Ibu, kirim konsep. Klik kirim konsep. Itu ya Pak Kaswandi. Nah, setelah kirim konsep kita refresh, lalu kita telepon aja Pak verifikatornya. Halo Pak, ini saya sudah kirim naskah, mohon untuk diverifikasi begitu. Karena kalau belum diverifikasi maka kita tidak bisa menandatangani Bapak Ibu. Lalu kita coba lihat yang naskah yang sudah diverifikasi ini yang tadi ya Bapak Ibu.
Kita coba cari yang ini sudah diverifikasi, sudah ditandatangani, ini hijau ya Pak Ibu. Nah, kita coba lihat yang ditolak. Ternyata saya pernah naskahnya ditolak Bapak Ibu. Kita coba lihat kenapa ditolak Bapak Ibu. Kalau ditolak nanti aksinya ini muncul 4 lagi Bapak Ibu. Kalau yang sudah disetujui dan ditandatangani ini hanya 2, hanya status sama ini view. Coba status ya Bapak Ibu, ditandatangani oleh penandatangan, sudah ditandatangani. Ini contohnya Bapak yang sudah tandatangani ya. Terus kita coba lihat yang ditolak Bapak Ibu. Kenapa ditolak? Nah, misalkan kita lihat di verifikatornya Bapak Ibu. Oh, redaksionalnya catatannya adalah tidak sesuai dengan EYD, maka ditolak oleh verifikator. Gitu. Ini tidak bisa ditandatangani Bapak Ibu kalau ditolak sama verifikator gitu. Ini kan di sini nggak bisa muncul Bapak Ibu. Lah, ini kalau ditolak bagaimana? Ditolak berarti dokumen ininya, format ininya diperbaiki sesuai dengan EYD. Misalkan ada titik komanya kurang dan sebagainya, untuk diperbaiki Bapak Ibu. Nah, kalau sudah diperbaiki maka kita klik lagi Bapak Ibu yang ini, edit ini Bapak Ibu. Kita klik, tinggal nanti mengganti filenya yang sudah diedit oleh kita, formatnya. Kita klik browse, kita cari formatnya, misalkan ini, kita klik, lalu kita perbarui naskah, lalu nanti akan muncul Pak, kirim gitu, selanjutnya begitu. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Kalau ditolak bisa kita ganti dokumen itu, atau bisa jadi kita mulai dari awal Bapak Ibu ya, membuat naskah baru pengiriman ke verifikator. Kira-kira gitu ya. Nanti selanjutnya kita nyoba yang naskah belum ditandatangani Bapak Ibu. Ini contohnya, kita lihat di tanda tangan naskah Bapak Ibu. Nah, ini contohnya yang belum ditandatangani. Kita coba lihat Bapak Ibu, naskah yang sudah diverifikasi tetapi belum ditandatangani. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Ini sudah diverifikasi Bapak Ibu. Ini contohnya naskah ini. Walaupun ini bukan yang surat tadi ya Bapak Ibu. Ini masih merah, yang sini juga masih merah. Ini daftar verifikatornya sudah disetujui oleh Pak Kaswandi tetapi belum ditandatangani. Gitu ya. Nah, kalau ditandatangani kita klik aja Bapak Ibu yang ini, tanda pensil biru ini Bapak Ibu. Kita klik saja, terus setuju untuk ditandatangani. Ini nggak ada tanda bintangnya, diisi boleh, tidak diisi juga boleh. Langsung kirim saja Bapak Ibu. Klik kirim. Oke, sudah. Lalu kita refresh. Oh, ini sudah muncul Bapak Ibu. Nah, di sini form TTE ini Bapak Ibu, itu kita klik ambil nomor Bapak Ibu. Nah, nanti ada pernyataan seperti ini, mau lanjut atau batal. Karena penomoran ini secara otomatis oleh sistem Bapak Ibu. Nah, kita klik aja lanjut, ini akan keluar. Nomornya 148 Bapak Ibu. JFT wilayah 6. Ininya nicknya harus muncul Bapak Ibu, nicknya saya gitu. Jadi harus muncul, jangan sampai tidak muncul. Lalu kita klik ininya Bapak Ibu, keyprasenya Bapak Ibu. Ini rahasia sekali Bapak Ibu, jangan sampai diketahui orang lain, karena bisa jadi akan disalahgunakan Bapak Ibu oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Nah, gitu. Kalau sudah kita klik reparse, maka kita klik tanda tangani. Mohon pastikan naskah sudah benar. Apakah ya Anda yakin untuk menerima naskah? Ya, kita klik aja ya, ditandatangani. Nanti yang merah tadi akan berubah menjadi hitam Bapak Ibu. Kira seperti itu ya. Kita tunggu, masih dalam proses. Oke. Ini sudah disetujui. Nah, sudah merahnya sudah berubah jadi hitam Bapak Ibu. Nomor dan
tanggal dan nomornya, nomor surat ya. Ini juga tanda tangannya juga sudah muncul Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu, kita ambil contoh yang pada bulan ini ya Bapak Ibu, yang sudah ditandatangani. Ini contoh surat saya. Ini sudah ditandatangani seperti ini. Biasanya sangat rapi Bapak Ibu. Ini ada tanggal dan nomornya. Ini PLT, kepala seksi ini yang sudah baku ya Bapak Ibu. Nah, ininya juga tanda tangannya juga sudah rapi. Kalau belum rapi, bisa dirapikan di sininya Bapak Ibu. Bagian sininya itu ini ada 2 spasi, ini juga 2 spasi. Yang kosong ini Bapak Ibu, ini 2 spasi. Ini 2 spasi. Ini juga 2 spasi, harus diatur. Begitu Bapak Ibu, untuk tutorial pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Selamat untuk menggunakan aplikasi Srikandi yang menuju paperless Bapak Ibu. Jadi sangat pro lingkungan hidup Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.